Selamat datang di Lagapedia. Hasil pertandingan Liga Champions Eropa 2024-2025, Matchday 4 fase grup hari Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Sebuah gol tunggal dari tendangan penalti pada menit ke-52 oleh Hans van Aken menjadi penentu kemenangan bagi tim tuan rumah. Aston Villa yang tampil cukup solid di babak pertama, tak mampu menembus pertahanan kokoh klub Brugge. Laga ini terasa begitu intens, namun Brugge akhirnya merayakan kemenangan berharga di hadapan pendukungnya. Di Veltins Arena, kandang Shakhtar Donetsk, pertandingan berjalan dramatis dengan kedua tim saling serang dari awal. Shakhtar Donetsk sempat tertinggal di menit ke-27, oleh gol Kastriot Imeri, namun berhasil mencetak 2 gol dalam kurun waktu 10 menit kemudian. Skor 2-1, tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan. Di Allianz Arena, Bayern Munich meraih kemenangan tipis atas Benfica. Satu-satunya gol tercipta pada menit ke-67 melalui sundulan kepala Jamal Musiala. Meski Benfica memberikan perlawanan sengit, Bayern tetap mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit panjang berbunyi. Di Stadion Radko Mitic, markas Crvena Zvezda, atmosfer panas langsung terasa sejak peluit pertama dibunyikan. Crvena Zvezda harus mengakui ketangguhan tamunya, Barcelona dengan skor telak 2-5. Di Stadion De Kuip Amsterdam, Salzburg mengejutkan Feyenoord dengan kemenangan tandang yang luar biasa. Feyenoord tertinggal 1 gol menit akhir babak pertama. 2 gol dalam waktu singkat di babak kedua memastikan kemenangan dramatis bagi tim Austria. Feyenoord hanya mampu mencetak 1 gol di menit ke-81, dan harus merelakan 3 poin penuh di kandang mereka. Pertarungan antara dua klub besar ini berlangsung sengit. Inter Milan tampil sangat solid di Giuseppe Meazza, dengan 1 gol semata wayang yang tercipta pada menit akhir babak pertama. Arsenal, yang berusaha mengejar ketertinggalan, terhalang rapatnya pertahanan Inter. Kemenangan ini membuat Inter semakin memperkokoh posisinya di grup. Di Parc des Princes, Atletico Madrid membuat kejutan besar dengan mengalahkan Paris Saint-Germain 2-1. Setelah tertinggal 1-0 melalui gol dari Warren Zaïre-Emery, Atletico bangkit dengan 2 gol brilian dari Nahuel Molina dan Angel Correa. Dengan permainan cerdas dan organisasi pertahanan yang kuat, Atletico berhasil meraih 3 poin berharga di kandang PSG. Di Stadion Epet Arena, Brest terus menunjukkan bahwa mereka bukan tim sembarangan, berhasil meraih kemenangan 2-1, atas tuan rumah Sparta Praha. Tim tuan rumah sudah tertinggal 2 gol pada menit ke-80, dan hanya mencetak gol hiburan di akhir babak kedua. Kemenangan ini memberi sinyal kuat, bahwa Brest siap memberikan kejutan di fase grup ini. Di MHP Arena, Atalanta kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai tim yang tangguh di Eropa. Kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di kandang lawan ini, menjadi bukti kekuatan lini serang mereka. Stuttgart, meski berjuang keras, tak mampu menembus pertahanan Atalanta yang disiplin. Gol-gol dari Ademola Lookman dan Nicolo Zaniolo, memastikan 3 poin penuh untuk tim Italia tersebut. Hasil pertandingan Matchday 4 fase grup, Liga Champions 2024-2025. Hari Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. PSV Eindhoven tampil gemilang di kandang sendiri, meraih kemenangan besar dengan skor telak 4-0 atas Girona. Serangan cepat dan dominasi permainan membuat tuan rumah tak terbendung. Girona tak bisa berbuat banyak, sementara PSV menunjukkan kenapa mereka menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di Eropa musim ini.
Di Slovakia, Dinamo Zagreb memukul balik tuan rumah Slovan Bratislava dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Meski Slovan sempat memberi perlawanan, kecepatan serangan dan keakuratan penyelesaian akhir tim tamu terlalu kuat untuk dihentikan. Monaco meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bologna, dalam laga yang penuh ketegangan. Tuan rumah berjuang keras untuk mencetak gol, tetapi lini belakang Monaco terlalu solid. 1 gol semata wayang dari tim tamu, sudah cukup untuk membawa mereka meraih 3 poin penting. Celtic memberi kejutan besar dengan kemenangan 3-1 atas RB Leipzig di Celtic Park. Atmosfer penuh semangat dari pendukung tuan rumah benar-benar memberi energi ekstra. Leipzig, meski berusaha bangkit, tak mampu menahan laju Celtic yang tampil lebih tajam di lini depan. Borussia Dortmund melanjutkan tren positif mereka, dengan kemenangan tipis 1-0 atas Sturm Graz. Meski dominasi mutlak ada di tangan tuan rumah, pertandingan ini tetap berlangsung ketat. Dortmund akhirnya berhasil memecah kebuntuan berkat gol tunggal yang memastikan 3 poin tetap bertahan di Signal Iduna Park. Lille dan Juventus berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 di Prancis. Kedua tim saling serang, dengan Lille membuka skor lebih dulu. Namun, Juventus tidak menyerah dan menyamakan kedudukan lewat serangan balik yang tajam. Hasil ini cukup membuat kedua tim kecewa, meski masih memegang peluang untuk melaju. Liverpool tampil luar biasa di Anfield, meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bayer Leverkusen. Dominasi tim asuhan Arne Slot terlihat jelas, dengan serangan-serangan cepat yang terus menggempur pertahanan Leverkusen. Di Santiago Bernabeu, kejutan besar terjadi ketika AC Milan mengalahkan Real Madrid 3-1. Tim tamu tampil sangat efisien dengan serangan balik mematikan, sementara Madrid tampak frustrasi dan kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan Milan ini akan menjadi salah satu hasil yang paling dibicarakan dalam Liga Champions musim ini. Sporting mencatatkan kemenangan spektakuler dengan skor 4-1 atas Manchester City. Tuan rumah memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan meskipun City berusaha bangkit, mereka tak mampu menahan gelombang serangan dari Sporting. Hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar malam ini, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil dalam kompetisi ini. Hasil pertandingan, Liga Champions Eropa 2024-2025, Matchday 3 fase grup hari Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Lille membuat kejutan besar di markas Atletico Madrid. Di Wanda Metropolitano, tim tamu tampil impresif dengan memenangkan laga 3-1. Meskipun Madrid unggul lebih dulu, Lille bangkit dan mencetak 3 gol spektakuler, meraih kemenangan yang tak akan mudah dilupakan oleh pendukung Los Rojiblancos. Barcelona tampil luar biasa di Stadion Olimpiade Luis Company, menghancurkan Bayern Munich dengan skor telak 4-1. Pemain muda berbakat mereka menunjukkan kualitas terbaik, sementara Bayern harus menelan pil pahit atas kekalahan besar ini. Sebuah pernyataan tegas dari Barca di Liga Champions musim ini. Di Estadio da Luz, Feyenoord berhasil mengguncang Benfica, 1-3. Tuan rumah sempat unggul, namun Feyenoord menunjukkan ketangguhan mereka, dan mencetak 3 gol berturut-turut, meraih kemenangan luar biasa yang membuat mereka membawa pulang 3 poin. Manchester City tidak memberikan ampun pada Sparta Praha. Dengan skor 5-0, The Citizen menunjukkan mengapa mereka menjadi salah satu tim favorit juara. Dengan permainan menyerang yang sangat efektif, City menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama.
Pertandingan ketat di Red Bull Arena berakhir dengan kemenangan tipis Liverpool, 0-1. Satu gol dari Mohamed Salah sudah cukup untuk mengalahkan Leipzig yang berusaha keras menahan gempuran The Reds. Liverpool sukses membawa pulang 3 poin. Di Salzburg, tim tamu Dinamo Zagreb meraih kemenangan penting berkat 2 gol yang sangat berharga. Kemenangan ini memberi mereka peluang besar untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Inter Milan meraih kemenangan tipis di Stadion Waldhof, mengalahkan Young Boys, 1-0. Gol semata wayang dari Marcus Thuram, cukup membawa I Nerazzurri mengamankan 3 poin berharga di kandang lawan. Sebuah pertandingan yang cukup mengecewakan di Stadion Gewiss Bergamo, Atalanta dan Celtic harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0. Meski kedua tim berusaha keras, serangan-serangan mereka tidak mampu membuahkan gol. Di Stade de Roudouro, Brest berhasil menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1. Leverkusen sempat unggul terlebih dahulu, namun Brest menunjukkan ketangguhan mereka dan mencetak gol penyeimbang, memastikan 1 poin berharga di kandang. Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Shakhtar Donetsk berkat gol bunuh diri Dmytro Riznik. Kemenangan ini menjaga langkah The Gunners menuju fase gugur tetap mulus. Di Villa Park, Aston Villa tampil dominan dan mengalahkan Bologna dengan skor 2-0. Villa menunjukkan kekuatan mereka di Eropa dan semakin menunjukkan bahwa mereka layak disebut sebagai salah satu tim yang bisa bersaing di Liga Champions. Girona meraih kemenangan meyakinkan di kandang mereka, Estadio Municipal de Montilivi. Slovan Bratislava tak mampu melawan serangan-serangan cepat tuan rumah, dan harus menyerah 2-0. Satu lagi kejutan terjadi di Allianz Stadium, saat VfB Stuttgart mengalahkan Juventus dengan skor tipis 1-0. Juventus berjuang keras, tetapi serangan mereka selalu berhasil digagalkan oleh pertahanan Stuttgart yang solid. Di Parc des Princes, Paris Saint-Germain dan PSV Eindhoven harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Meski PSG menguasai permainan, mereka gagal mencetak gol kemenangan dan harus rela berbagi angka dengan tim asal Belanda. Di Santiago Bernabeu, Real Madrid tampil dominan dan mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 5-2. Antonio Rudiger dan Vinicius Junior menjadi bintang dalam kemenangan besar ini, sementara Dortmund hanya bisa memberikan perlawanan terbatas. Sporting Lisbon berhasil meraih kemenangan 2-0 di kandang Sturm Graz. Tim tamu menguasai pertandingan sejak awal dan membawa pulang 3 poin dengan gol-gol yang sangat berkelas. Di San Siro, AC Milan menunjukkan kelas mereka dengan mengalahkan klub Brugge 3-1. Milan tampil tajam di lini depan, dan memberikan perlawanan yang sulit dibendung bagi tim tamu. AS Monaco tampil luar biasa dengan kemenangan 5-1, atas Crvena Zvezda. Kecepatan dan ketajaman lini depan Monaco membuat tim tamu tak bisa berbuat banyak di Stade Louis II, Monaco. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.